Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency exchanger yang datang dari Indonesia, yang bernama BitTime. Nah, kita akan membahas mengenai apa saja keuntungan kita trading di BitTime, dan mungkin yang lebih penting lagi adalah ya bisa dibilang pentingnya dari kita melakukan terutama WD ya di exchanger yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti seperti kita bisa lihat di sini ya. Jadi buat lo yang nanya, "Bang, ini legal nggak di Indonesia?" Jelas ya, kita bisa di sini ditulis oleh mereka sendiri sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Dan selain itu juga kalau kita lihat di sini ada dua lisensi lain ya, atau lebih tepatnya ISO lah ya. Ada ISO 27001 dan 27017 untuk standar keamanan informasi. Jadi kalau lu takut, aduh bang nanti informasi gue bocor nggak di sini ya, kayak dulu Bjorka tuh ya, minimal di sini mereka sudah punya dua ISO tersebut ya. Nah, selain dari itu juga, BitTime ini sudah tergabung dalam Asosiasi Pedagang Aset Kripto seperti ABI atau Asosiasi Blockchain Indonesia dan juga ASPAK Rindo ya. Luar biasa. Nah, selain dari itu, kita bisa juga di sini tentunya yang kita bisa lakukan adalah melakukan trade spot. Ya, ini bisa dibilang yang paling simple dan bisa dibilang ini bagus juga buat orang-orang yang mungkin kalau bingung menggunakan exchanger yang wah semuanya banyak banget, ada earn, ada trading futures, ada options dan lain-lain, mereka pusing. Nah, di sini very simple, kalian tinggal download saja app-nya ya. Dan untuk di sini kita semua melakukan transaksinya via app. Ya, jadi kita bisa download, ada versi di sini ada Google Play-nya dan juga ada versi iOS-nya tentunya di sini. Ya, jadi mau pakai Apple atau mau pakai ini dua-duanya bisa tentunya ya. Nah, selain dari itu kita bisa juga apa sih keuntungan dari menggunakan si BitTime ini selain udah terdaftar di Bapepti. Nah, kalau kita bisa di sini dia menyediakan lebih dari 200 aset kripto. Jadi otomatis lengkap ya. Nah, selain dari itu juga bisa dibilang tampilannya nanti kita lihat di belakang lah ya. Dia cenderung modern, mudah digunakan. Ya, jadi buat orang-orang yang masih baru di dalam dunia kripto, mungkin pusing kalau ngelihat exchanger lain ya, bisa coba menggunakan BitTime ini ya. Dan yang unik adalah di sini ya, biaya setoran, penarikan dan transaksi itu 0 rupiah ya. Ini kemungkinan besar nggak selamanya ya. Jadi buat lo yang sedang mau akumulasi ya atau mau WD bisa pertimbangkan menggunakannya di sini ya. Dan selain di situ juga kita bisa di sini ada juga 3 faktor keamanan ya, seperti biasa lah ini bisa dibilang ya, ada PIN, Google Authenticator, email confirmation. Dan selain dari itu juga karena ini memang sudah legal di Indonesia, otomatis sudah bekerja sama dengan beragam bank lokal untuk memudahkan transaksi. Jadi gini, buat kita yang masih baru terutama di dunia kripto ya, mungkin masih bingung nih gimana ya cara ngirim stablecoin ke exchanger lain atau melakukan misalkan ya P2P di berbagai macam exchanger luar. Nah, tentunya dengan menggunakan BitTime ini jadi lebih mudah karena simple ya, hanya seperti kita melakukan transfer dari rekening kita ke bank lain lah gitu kesannya ya, as simple as that. Jadi buat newbie itu berguna banget. Nah, selain itu juga yang gue suka di sini adalah aset kriptonya ini hanya paling murah itu lu bisa beli dengan 10.000. Ya, jadi ini satu hal yang mungkin lu nggak bisa lakukan di berbagai macam exchanger di luar ya. Di luar rata-rata, nggak semua ya. Yang gue tahu rata-rata lu beli ya $10 lah baru mereka mau terima transaksinya. Di sini hanya Rp10.000. Jadi nggak ada lagi alasannya bahwa aduh bang, nggak bisa bang, soalnya terlalu mahal buat nyicilnya tuh butuh ratusan ribu, gue nggak bisa, gue mungkin ada banyak tanggungan lain. Nah, di sini udah nggak ada alasan karena di BitTime lu bisa beli aset kripto mulai dari Rp10.000 ya. Dan ya tentunya sekali lagi dengan 200 jenis aset kripto harusnya lu nggak akan kehabisan lah buat apa yang lu mau beli ya. Nah, selain itu juga jangan lupa ya, di sini mereka ada beberapa juga sosial media seperti di Twitter ya, ada juga Instagram dan juga Telegram buat info-info terbaru di BitTime ya.
Dan juga buat kalian yang ingin trading, tentunya seperti yang gue bilang tadi di depan juga, ini lu hanya bisa akun transaksi apabila sudah punya app-nya. Jadi buat lu yang belum punya, silakan bisa diunduh. Ada versi yang Android, ada juga versi iOS-nya. Ya, jadi tinggal kalian download saja. Dan sekarang kita akan geser ke bagian si app-nya itu sendiri. Apakah enak untuk dipakai, dan juga bagaimana cara melakukan KYC dan seterusnya. Oke, jadi pertama tentunya harus kita lakukan adalah download dulu si app-nya. Nah, kita ambil contoh di sini dengan versi Android, tinggal kalian cari saja di Google Store, lalu kalian cari BitTime. Logonya seperti ini, tinggal kalian download, dan setelah itu kita tinggal open. Ya. Nah, setelah kita open, tampilannya akan seperti ini, kurang lebih. Dan ini dia ya tampilan UI-nya. Ya, jadi bisa dibilang cukup newbie friendly ya. Dan hal pertama yang gue sarankan untuk kita lakukan adalah KYC dulu. Karena untuk urusan deposit, kita ambil contoh di sini dompet ya. Kita bisa IDR deposit maupun crypto deposit. Ini semua harus dilakukan setelah kita sudah KYC. Jadi sekali lagi saran gue, hal pertama yang kita lakukan adalah KYC dulu ya. Nah, setelah itu kita bisa ambil contoh di sini, kita ambil pasar ya, ada berbagai macam, ada IDR dan USDT. Nah, kita ambil contoh yang IDR, kita ambil pair misalkan dengan BTC. Nah, jadi mungkin buat lo yang masih baru dan nggak suka dengan denominasi pakai USD gitu ya, pusing berapa rupiah sih. Nah, lo juga bisa menggunakan IDR di sini ya. Dan kalau kita lihat tampilannya bagus ya, ini cukup sesuai dengan standar internasional lah kasarnya sekarang ya. Karena kalau buat lo yang sudah sering dengar review-review mengenai exchanger lain, gue sudah bahas sekarang kayak seperti ada satu standar baru di mana para exchanger itu pakai kurang lebih si setupnya seperti ini. And that's good ya, buat lo yang sudah sering pakai exchanger lain harusnya nggak terlalu kerasa beda jauh ya. Jadi kita ambil contoh, misalkan lo mau beli BTC nih, lo mau DCA, lo tinggal klik saja beli, lalu masukkan berapa jumlahnya ya, dan jumlah IDR-nya bisa, mau jumlah BTC-nya juga bisa. Dan lu bisa pilih juga seperti biasa, ini ada limit dan juga ada pasar ya, seperti biasalah kurang lebih. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan bisa dibilang ini enak dan untuk newbie sangat bisa dibilang oke ya dibandingkan beberapa exchanger lain. Nah, selain itu juga buat lu yang mungkin pengen tahu lebih, Bang, ada yang step by stepnya nggak sih? Lu bisa juga cek di sini ada beberapa ya, bagaimana cara kita bisa deposit dengan cepat, lalu transaksi dan seterusnya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang mungkin ingin mendukung TCI, cara paling mudahnya adalah dengan cara menggunakan link reflektor di bawah. Ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.